Stop, jangan skip. Sudahkah kita merdeka? Sudahkah kita merdeka, khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia? Tentu kalau negara kita negara sudah merdeka. Kebanyakan negara di dunia sudah merdeka. Tetapi apakah keilmuan muslim itu sudah merdeka? Apalagi dalam kajian Al-Quran. Nah, disinilah kita akan sedikit membahas tentang kolonialisme Al-Quran dan dekolonialisme atau dekolonisasi Al-Quran. Teman-teman, kolonialisme adalah penjajahan. Bukan hanya menjajah negara, wilayah, tetapi keilmuan Islam sebenarnya dulu itu pernah terjajah. Sehingga seolah-olah kalau kajian Islam, kajian Al-Quran tidak diverifikasi dengan keilmuan barat, seolah-olah itu adalah bukan penemuan yang ilmiah. Maka timbullah gerakan dekolonisasi Al-Quran. Apa itu dekolonisasi Al-Quran? Dekolonisasi Al-Quran adalah gerakan intelektual yang berusaha membebaskan kajian, penafsiran, dan pemahaman Al-Quran dari cengkraman barat, dari superioritas pemahaman barat, dari bias orientalis, dan dari kerangka akademis yang hanya bersumber dari barat atau eurosentris. Nah, disinilah para ilmuwan baik dari kalangan muslim maupun non muslim banyak yang mengkaji bagaimana caranya mengembalikan pemahaman Al-Quran supaya tidak ada bias kolonialisme. Nah, tujuan dari dekolonisasi Al-Quran adalah yang pertama, menjauhkan pemahaman dari bias orientalis. Karena setidaknya orientalis yang mempelajari Islam, yang mempelajari Al-Quran, bukan hanya mencari kelebihannya, tetapi mencari-cari kekurangannya, malah terkadang menyerang kepada tokoh-tokoh atau para ilmuwan muslim sehingga menggoyahkan pemikirannya. Nah, jadi andaikan ada orientalis, orang-orang barat yang mempelajari adat timur, timur tengah maupun timur jauh, maka harus juga ada oksidentalis, yaitu orang-orang timur yang mengkaji tentang barat, dimana jangan sampai hanya dominasi orientalis yang kita rasakan dalam keilmuan. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari dekolonisasi Al-Quran itu mengembalikan Al-Quran dari tadinya yang hanya menjadi objek penelitian, bagaimana Al-Quran itu menjadi subjek penelitian. Al-Quran berbicara, bukan hanya dibicarakan. Nah, kalau Al-Quran hanya menjadi objek, tentulah seolah-olah kita itu hanya dijadikan minoritas atau golongan tradisional yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, yaitu memvalidasi ilmu-ilmu klasik dan tradisional. Dulu, kalau ilmu-ilmu klasik seperti nahwu, sorof, kemudian tafsir-tafsir klasik, seolah-olah ya di zaman sekarang tidak dianggap sebagai kerangka berpikir, kerangka berpikir ilmiah. Padahal itu juga sama. Maka dengan adanya gerakan dekolonisasi Al-Quran, berusaha bagaimana caranya mengembalikan teori-teori klasik itu diakui bahwa teori klasik juga bisa digunakan sebagai alat untuk memvalidasi dan untuk dijadikan kerangka berpikir dalam kajian Al-Quran. Baik ya, saya ulangi bahwa tujuan dari dekolonisasi Al-Quran itu yang pertama, menjauhkan atau membebaskan pemahaman kajian Al-Quran dari bias orientalis. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pusat atau subjek penelitian, bukan hanya menjadi objek penelitian. Yang ketiga, memvalidasi ilmu-ilmu tradisional, ilmu-ilmu klasik Islam, kerangka berpikir Islam, supaya bisa dijadikan juga alat untuk memverifikasi, menjadi pisau analisis, menjadi pisau bedah untuk membedah suatu keilmuan sehingga dianggap juga ilmiah. Yang keempat, tujuan dari dekolonisasi Al-Quran yaitu untuk
menyuarakan keadilan epistemik, supaya diakui bahwa bukan hanya teori barat yang menjadi sumber akademik atau sumber keilmuan, tetapi bahwa keilmuan dari Al-Quran, keilmuan dari ilmu-ilmu klasik, tafsir-tafsir Al-Quran, ilmu-ilmu Islam yang klasik itu juga sebagai sarana untuk mencari sumber keilmuan yang ilmiah. Jadi bukan hanya didominasi oleh barat, seolah-olah bahwa yang superior itu hanya barat dan selain barat itu dianggap tidak sah. Tentu dengan adanya dekolonisasi Al-Quran, ini adalah perjuangan untuk mencari keadilan epistemik, sehingga bukan hanya teori barat yang diakui di dunia, tetapi teori-teori Islam juga seharusnya harus diakui oleh dunia. Karena dari dulu bahwa para ilmuwan-ilmuwan muslim juga banyak yang telah menggunakan kerangka-kerangka ilmiah. Sebenarnya banyak ilmuwan muslim yang keilmuannya dipakai oleh orang-orang barat, tetapi mengapa tidak ditonjolkan? Yang ditonjolkan hanya para ilmuwan barat. Di zaman modern ini banyak sarjana-sarjana muslim maupun yang bukan muslim yang merasa terpanggil untuk menyuarakan atau memperjuangkan keadilan epistemik antara teori-teori barat dengan teori-teori Islam. Nah, yang kelima, tujuan dari dekolonisasi Al-Quran, menjadikan nilai-nilai Al-Quran untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, untuk memperjuangkan nilai kesetaraan, sehingga untuk menghindarkan slave mentality. Slave mentality adalah sisa-sisa penjajahan, pemikiran-pemikiran yang masih terpengaruh dengan kolonialisme, sehingga itu yang berusaha dikurangi, berusaha untuk dihabiskan, sehingga umat Islam tidak hanya menganggap bahwa modern itu harus barat, tidak, tetapi modern itu adalah setara antara barat dan timur, antara teori-teori yang dari orientalis dan juga teori-teori dari Islam. Banyak para ilmuwan yang mengkaji tentang bagaimana caranya memperjuangkan kesetaraan antara ilmu-ilmu Al-Quran yang klasik dan juga ilmu barat supaya seimbang. Di antaranya tokoh-tokoh dekolonisasi adalah dari kalangan muslim atau insider, para peneliti tentang pentingnya dekolonisasi Al-Quran, yaitu di antaranya Sayyid Hussein Nasr, Fazlur Rahman, dan Hasan Hanafi. Dari kalangan outsider atau non-muslim, para peneliti yang meneliti pentingnya dekolonisasi Al-Quran, yaitu di antaranya Joseph Lumbat, Harold Murski, dan juga Angelica Newit. Ya, jadi teman-teman, bahwa kita harus sadar bahwa penjajahan bukan hanya kepada penjajahan wilayah, tetapi jangan sampai umat Islam tidak sadar bahwa keilmuannya masih terjajah atau masih terpengaruh oleh kolonialisme. Upaya gerakan dekolonisasi Al-Quran adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan, sehingga umat Islam jangan sampai ketinggalan, dan umat Islam bukan hanya umat yang hanya didikte keilmuannya oleh barat, tapi kembalikanlah muruah umat Islam, sehingga bukan hanya umat Islam yang menganut barat, tapi bagaimana umat Islam menonjolkan bahwa Islam itu adalah sumber ilmu, Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Islam itu tidak pernah ketinggalan. Jadi tidak ada superior barat, tidak ada superior timur, tetapi semuanya setara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.